Saat aku di luar kota 3 bulan, ternyata dengan kejam suami dan mertua mengusir paksa ibuku yang sudah tua dari rumahku sendiri. 2 jam kemudian, kupastikan suami dan ibu mertuaku dapat karma yang setimpal. Mereka histeris saat Bunyi resleting koper yang ditarik menutup memecah keheningan kamar tidur kami. Terdengar begitu nyaring dan final. Suara itu seolah menjadi palu hakim yang mengetuk keputusan berat yang harus kuambil. 3 bulan, 90 hari. Itu bukan waktu yang sebentar untuk meninggalkan rumah, apalagi meninggalkan ibu. Aku menghela nafas panjang, menghirup aroma kamar yang familiar, campuran pewangi pakaian lavender dan sedikit bau apek dari AC tua yang belum sempat kami servis. Di sudut ruangan, tumpukan baju kerja yang sudah tersusun rapi di dalam koper besar berwarna abu-abu itu tampak menatapku balik dengan dingin. Promosi jabatan ini adalah impianku sejak lama. Sebuah lompatan karir yang menjanjikan gaji 2 kali lipat. Sesuatu yang sangat kami butuhkan untuk pengobatan ibu yang semakin mahal. Namun, entah kenapa, bukannya rasa bangga yang memenuhi dada, justru gumpalan batu es bernama rasa bersalah yang kini bersarang di ulu hatiku. Sayang, sudah siap semua? Suara Ardi mengejutkanku. Ia muncul di ambang pintu membawa segelas air putih. Wajahnya tampak tenang, senyumnya yang khas, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, terukir di bibirnya. Ia terlihat begitu suportif, suami idaman yang siap memikul beban rumah tangga saat istrinya harus pergi berjuang mencari nafkah. "Sudah, Mas," jawabku pelan, menerima gelas itu. Airnya dingin membasahi tenggorokan, tapi tak cukup membasuh kegelisahanku. Aku nggak tega ninggalin ibu. Ardi melangkah masuk, duduk di tepi ranjang di sebelahku, lalu merangkul bahuku dengan lembut. Kehangatan tubuhnya memberikan sedikit rasa aman yang semu. "Karina, dengerin aku," ucapnya lembut, menatap mataku lekat-lekat. "Kamu pergi bukan buat foya-foya, kamu pergi buat kita, buat ibu juga. Biaya terapi ibu, obat-obatannya, popok dewasanya, itu semua butuh biaya besar. Kamu melakukan hal yang mulia." "Aku tahu, tapi ibu akhir-akhir ini makin sering lupa." Sanggahku, suaraku bergetar. Kemarin dia bahkan lupa cara memegang sendok. Bagaimana kalau dia nyariin aku terus? Bagaimana kalau dia ngamuk tengah malam? "Kan ada aku, ada Ibu Ningrum juga," potong Ardi cepat, menyebut nama ibunya, mertuaku, yang sudah setuju untuk tinggal di sini selama aku pergi. "Ibuku sudah pengalaman merawat almarhum bapak dulu. Ibu Asi bakal aman sama kami. Kamu jangan underestimate suami sendiri dong." Aku menunduk, merasa bersalah karena meragukannya. Ardi benar. Seharusnya aku bersyukur memiliki suami yang mau dititipi mertua yang pikun dan sakit-sakitan. Tidak banyak laki-laki seperti dia. Aku beranjak dari kasur, mengambil dompetku dari atas meja riasan, lalu mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna biru tua. Dengan tangan sedikit bergemetar, aku mengulurkannya pada Ardi. "Mas, ini," kataku. Ardi menatap kartu itu sejenak, lalu menatapku dengan alis terangkat, seolah bertanya meski ia tahu jawabannya. "Ini kartu debit tabungan utamaku. Gaji aku bakal masuk ke sini, plus tabungan kita selama ini," jelasku, menekan kartu itu ke telapak tangannya. "Pinnya tanggal lahir kamu. Pakai ini buat kebutuhan ibu, beli obat, makanan, bayar listrik, susu khusus ibu, semuanya. Jangan sampai ibu kekurangan apapun ya, Mas. Kalau ada sisa kamu pakai saja buat keperluan kamu atau Ibu Ningrum jajan. Anggap saja uang lelah." Mata Ardi berbinar sekilas, sangat cepat, nyaris tak terkangkap, sebelum ia menggenggam tanganku erat-erat menutupi kartu itu. "Kamu percaya sama aku kan, Rin? Aku bakal jaga amanah ini. Aku bakal catat semua pengeluarannya, biar kamu tenang. Gak usah dicatat detail banget, yang penting ibu terawat," balasku. "Kepercayaan adalah dasar pernikahan kami," pikirku saat itu. Betapa naifnya aku. Kami keluar dari kamar menuju ruang tengah. Di sana, di atas kursi goyang rotan tua menghadap jendela, duduklah Ibu Asih. Rambut putihnya yang menipis disisir rapi ke belakang. Tatapannya kosong, terarah pada pohon mangga di halaman depan yang daunnya bergerak pelan ditiup angin sore. Bau minyak telon dan camphor menguar kuat dari tubuhnya. Aroma masa kecilku yang kini menjadi aroma hari tuanya. Aku berlutut di samping kursi goyangnya, meletakkan tangannya di atas tangannya yang keriput dan dingin. Kulitnya terasa seperti kertas tipis yang rapuh. "Bu," panggilku lirih. Ibu menoleh perlahan. Matanya yang keruh menatapku mencari-cari sisa ingatan di balik kabut demensia yang menyelimuti otaknya. Ada jeda yang menyakitkan sebelum bibirnya bergerak. "Siapa?" tanyanya dengan suara parau. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping untuk kesekian kalinya. "Ini Karina, Bu. Anak ibu. Karina mau pamit kerja dulu ya, Bu. Keluar kota sebentar.
Ibu baik-baik ya sama Nak Ardi dan Bu Ningrum. Bu, Tono mana? Tono belum pulang sekolah? Tono adalah adik laki-lakiku yang meninggal 20 tahun lalu karena demam berdarah. Air mataku mendesak keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di depannya. Aku mengecup punggung tangannya lama, meresapi tekstur kulitnya, merekam baunya dalam ingatanku sebagai bekal untuk 3 bulan ke depan. Hati-hati Nak, tiba-tiba Ibu Ningrum muncul dari dapur, membawa nampan berisi teh hangat. Ia tersenyum, senyum yang selalu terlihat sedikit terlalu lebar, sedikit terlalu manis hingga terasa lengket. Sudah, jangan sedih-sedih. Ibu Asih biar jadi urusan Mama sama Ardi. Kamu fokus saja cari uang yang banyak. Zaman sekarang kalau nggak ada uang susah mau ngapa-ngapain kan? Kalimat itu terdengar pragmatis, namun ada noda materialistis yang terselip halus. Di saat itu, aku mengabaikannya. Aku memeluk Ibu Ningrum segelas. Titip Ibu ya, Ma. Obatnya sudah Karina tulis semua jadwalnya di kertas yang ditempel di kulkas. Yang warna merah pagi, yang putih malam. Iya, bawel amat sih mantu Mama ini, kekekah Ibu Ningrum sambil menepuk punggungku. Sana, berangkat. Nanti ketinggalan kereta. Ardi mengantarku sampai ke stasiun. Sepanjang perjalanan, ia menggenggam tanganku dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegang kemudi. Radio memutar lagu-lagu pop melankolis yang seolah mengiringi suasana hatiku. Saat aku turun dari mobil dan menyeret koperku, Ardi memelukku erat, mencium keningku. Kabari kalau sudah sampai, video call nanti malam, bisiknya. Pasti, jawabku. Dan dengan itu, aku melangkah pergi, meninggalkan duniaku, meninggalkan ibuku yang tak lagi mengenaliku, di tangan 2 orang yang paling kupercaya di dunia ini. Minggu pertama di kota perantauan terasa seperti neraka yang sepi. Hotel tempatku menginap cukup mewah, fasilitas dari kantor, namun dingin dan asing. Setiap malam, setelah lelah berkutat dengan rapat dan laporan, hal pertama yang aku lakukan adalah meraih ponselku. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Ardi rajin mengangkat teleponku. Kami melakukan video call setiap jam 7 malam. Di layar ponselku, aku melihat Ibu Asih yang sudah dimandikan, mengenakan daster bersih, sedang disuapi makan malam oleh Ibu Ningrum. Ardi akan tersenyum ke arah kamera, melaporkan bahwa ibu makan dengan lahap, bahwa obat sudah diminum, dan ibu tidur nyenyak. Hatiku tenang, rasa bersalahku sedikit terobati melihat mereka merawat ibu dengan baik. Namun, memasuki minggu ketiga, pola itu mulai berubah. Perubahan itu tidak drastis, melainkan perlahan dan halus, seperti retakan kecil pada kaca yang kian hari kian memanjang. Malam itu, hari Selasa, aku menelpon Ardi seperti biasa. Panggilan berdering lama, 1 kali, 2 kali, tak terjawab. Aku mencoba lagi 10 menit kemudian, masih sama. Baru pada percobaan ketiga, Ardi mengangkat namun bukan video call, melainkan panggilan suara biasa. Halo sayang, maaf banget, aku lagi di toilet tadi. Suara Ardi terdengar agak terengah-engah diiringi suara gremesik yang tidak jelas. Kok voice call doang, Mas? Aku mau lihat ibu. Nyalain kameranya dong. Pintaku, rasa rindu pada wajah ibu sudah tak tertahankan. Aduh, Rin, sinyal di rumah lagi jelek banget nih. IndiHome-nya gangguan dari sore. Kalau nyalain video putus-putus, malah bikin emosi nanti. Elaknya, cepat. Alasannya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa perutku terasa mulas. Instingku berbisik ada yang tidak beres. Ya sudah, tapi ibu sudah makan. Obatnya? Aman. Sudah, semua. Ibu sudah tidur malah. Kasihan kalau dibangunin buat video call. Kamu gimana kerjanya? Lancar? Ia mengalihkan pembicaraan. Aku meladeninya sebentar sebelum menutup telepon dengan perasaan ganjil. Malam itu, aku membuka aplikasi CCTV yang terhubung ke kamera di ruang tengah dan teras rumah kami. Aku memasangnya diam-diam setahun lalu, bukan karena kesurigan, tapi untuk memantau ibu saat aku di kantor. Ardi tahu tentang CCTV itu, tapi dia jarang memperdulikannya. Layar ponselku hanya menampilkan lingkaran loading yang berputar tanpa henti, lalu muncul tulisan, device offline. Aku mengernyik. Mungkin memang internetnya mati. Gumamku mencoba berpikir positif, tapi keanehan terus berlanjut. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin sulit dihubungi. Pesan WhatsAppku seringkali hanya centang 2 biru tanpa balasan selama berjam-jam. Kalaupun dibalas, jawabannya singkat dan padat. Ibu oke, lagi sibuk, nanti ditelepon. Puncaknya adalah malam ini, tepat sebulan setelah kepergianku. Aku baru saja menyelesaikan presentasi besar dan kembali ke kamar hotel dengan tubuh remuk redam. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku mencoba mengakses CCTV lagi, masih offline. Ini sudah seminggu CCTV mati. Ardi bilang kabelnya digigit tikus dan dia belum sempat memanggil teknisi. Alasan yang mulai terasa basi. Aku menekan tombol panggilan video ke nomor Ardi. Berdering, terus berdering. Aku hampir menyerah ketika tiba-tiba layar terhubung. Wajah Ardi muncul. Tapi ada yang aneh.
Pencahayaannya remang-remang, sepertinya dia tidak berada di kamar kami ataupun ruang tengah. Latar belakangnya gelap, hanya diterangi lampu jalan yang samar dari kejauhan. Dia ada di teras, atau di luar rumah. "Hai Rin," sapanya. Tidak ada senyum manis itu. Wajahnya terlihat tegang, matanya bergerak gelisah ke kiri dan kanan, tidak fokus menatap lensa kamera. Keringat tipis terlihat mengkilap di dahinya. "Mas, kamu di mana? Kok gelap banget?" tanyaku menyeridik. "Lagi di teras samping, cari angin. Di dalam panas, AC ruang tengah rusak," jawabnya cepat. "AC rusak lagi? Kemarin internet, sekarang AC. Uang yang aku kasih kan cukup buat servis semuanya, Mas. Kenapa nggak dipanggil tukang?" Nadaku mulai meninggi. Kelelahan membuat kesabaranku menipis. "Sendirian? Kan ada Mama Ning." "Maksudnya, ya kami berdua. Maksudku, aku sebagai laki-laki sendirian," ralatnya gagap. "Mana ibu? Aku mau lihat ibu. Sebentar saja, Mas. Tolong bawa HP-nya masuk ke kamar ibu." Ardi menggeleng. "Nggak bisa, Rin. Kunci kamar ibu macet. Tadi aku kunci dari luar, biar ibu nggak keluyuran. Kuncinya ketinggalan di kamar Mama. Mama lagi mandi. Ribet kalau harus ambil sekarang." Alasan macam apa itu? Mengunci ibu dari luar? Darahku mendidih. "Kamu ngunciin ibu? Mas, kalau ada kebakaran gimana? Buka sekarang." "Rin, udahlah. Kamu di sana enak-enakan kerja di hotel ber-AC. Aku di sini pusing ngurusin orang pikun yang tiap malam teriak-teriak. Kamu nggak tahu rasanya." Bentak Ardi tiba-tiba. Wajahnya yang biasanya lembut kini terlihat beringas di layar ponsel yang pecah-pecah karena sinyal. Aku terdiam. Syok. Ardi tidak pernah membentakku, apalagi soal ibu. Saat keheningan melanda di antara kami, mataku menangkap pergerakan di belakang bahu kiri Ardi. Dalam keremangan cahaya teras itu, ada siluet yang melintas. Bukan siluet wanita tua yang membungkuk seperti Ibu Ningrum. Siluet itu ramping, mengenakan sesuatu yang terlihat seperti daster satin atau gaun tidur tipis yang memantulkan sedikit cahaya. Rambutnya panjang terurai, bukan gelungan rambut putih ibuku atau potongan pendek mertuaku. Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Mas, siapa itu di belakang kamu?" bisikku. Suaraku terceplak di tenggorokan. Ardi tersentak. Dia menoleh ke belakang dengan panik, lalu dengan cepat kembali menatap layar. Wajahnya pucat pasi. "Nggak ada siapa-siapa. Itu bayangan pohon. Udah ya Rin, HP aku lowbat." "Mas, tunggu. Itu tadi perempuan." Klik. Layar menjadi gelap. Panggilan diputus sepihak. Aku terpaku menatap pantulan wajahku sendiri di layar hitam ponsel. Ruangan hotel yang dingin mendadak terasa mencekik. Bayangan siluet tadi terputar ulang di otakku seperti kaset rusak. Itu bukan pohon. Pohon tidak memiliki rambut panjang yang mengayun. Pohon tidak memiliki lekuk tubuh manusia. Jantungku bergemetar hebat saat mencoba menelpon balik. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Ardi mematikan ponselnya. Rasa curiga yang selama ini hanya berupa percikan kecil, kini berkobar menjadi kebakaran hutan yang melahap kewarasanku. Aku bangkit dari kasur, mondar-mandir di kamar sempit itu. Pikiranku berlayar liar. AC rusak, internet mati, CCTV mati, ibu dikunci, Ardi yang defensif, dan bayangan wanita itu. Potongan-potongan puzzle itu mulai tersusun membentuk gambar yang mengerikan. Aku membuka aplikasi mobile bankingku. Jantungku berdegup kencang saat menunggu saldo memuat. Seharusnya pengeluaran sebulan ini tidak lebih dari 5 atau 6 juta rupiah untuk kebutuhan rumah dan obat ibu. Angka di layar muncul. Mataku terbelalak. Saldo tabunganku, hasil kerja keras bertahun-tahun yang kutitipkan untuk masa depan kami dan kesehatan ibu, telah terkuras hampir habis. Puluhan transaksi penarikan tunai, pembayaran di butik pakaian wanita, restoran mahal, dan toko perhiasan. Tidak ada transaksi di apotik, tidak ada pembayaran listrik. Duniaku runtuh.
Lantai tempatku berpijak seolah lenyap. Aku jatuh terduduk di karpet hotel mencengkram ponselku erat-erat hingga buku jariku memutih. Ini bukan sekedar perselingkuhan, ini perampokan. Dan yang lebih mengerikan dari hilangnya uang itu adalah pertanyaan yang kini menjerit di kepalaku. Kalau uangnya dipakai untuk foya-foya, bagaimana nasib ibu? Apakah ibu makan? Apakah ibu minum obat? Aku menatap jam dinding. Pukul 11 malam. Tidak ada kereta atau pesawat malam ini. Aku terjebak di sini, ratusan kilometer dari rumah sementara firasat buruk mencengkram jantungku seperti cakar elang. Ibu, rintihku dalam kesunyian kamar. Aku mencoba membuka kembali aplikasi CCTV. Berharap ada kemujizatan. Berharap koneksi kembali nyala, meskipun hanya sedetik. Nihil. Layar tetap hitam pekat sepekat niat jahat yang kini kurasakan menguar dari rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi ibuku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk memeluk lututku di tepi jendela hotel, menatap lampu-lampu kota asing yang berkelap-kelip tanpa peduli pada kehancuranku. Di dalam pikiranku, aku mulai menyusun rencana. Besok pagi, penerbangan pertama. Aku akan pulang. Aku tidak akan memberitahu Ardi. Aku akan datang seperti hantu, dan jika sehelai rambut saja jatuh dari kepala ibu karena ulah mereka, aku bersumpah demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, aku akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Namun, jauh di lubuk hatiku, ketakutan terbesar bukan pada perselingkuhan Ardi atau uang yang hilang. Ketakutan itu berbisik lirih. Apakah aku masih sempat? Dering ponsel itu memecah keheningan kamar hotel yang dingin dan asing. Getarannya di atas meja nakas terdengar seperti bor yang menghantam tulang tengkorakku, menyentakku dari lamunan panjang menatap langit-langit kosong. Pukul 2 dini hari. Tidak ada kabar baik yang datang pada jam segini. Nama Bu Sinta, tetangga sebelah rumahku, berkedip di layar. Jantungku yang sejak kemarin sudah terasa tidak enak, kini berdegup kencang, menabrak rongga dada dengan ritme yang menyakitkan. Firasat buruk itu bukan lagi sekadar bayangan. Ia kini menuntut perhatian. Aku menggeser tombol hijau dengan jari yang gemetar. "Halo, Bu Sinta?" "Mbak Karina." Suara Bu Sinta terdengar berbisik, serak dan penuh keraguan. Ada jeda panjang yang mencekik sebelum ia melanjutkan. "Maafkan saya mengganggu malam-malam begini, tapi saya tidak bisa diam lagi. Hati saya tidak tenang." "Ada apa, Bu? Ibu saya baik-baik saja kan?" tanyaku. Langsung pada inti ketakutan terbesarku. Aku mencengkeram selimut hotel, meremas kain putih itu hingga buku-buku jariku memutih. "Itu dia masalahnya, Mbak," bisik Bu Sinta. Suaranya semakin pelan seolah takut didengar dinding rumahnya sendiri. "Sudah 3 hari ini, Ibu Asih tidak terlihat. Biasanya beliau duduk di teras pagi-pagi atau menyiram tanaman sore hari. Tapi rumah sepi, Mbak. Yang saya lihat keluar masuk cuma Mas Ardi dan wanita muda itu." Duniaku seakan berhenti berputar. Oksigen di ruangan itu mendadak lenyap. Wanita muda itu. Konfirmasi itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Jadi bayangan rambut panjang yang kulihat sekilas di panggilan video terakhir itu nyata, bukan halusinasi lelahku. "Wanita muda?" Suaraku tercekak, nyaris tak terdengar. "Iya, Mbak. Rambutnya dicat pirang, sering pakai baju agak terbuka. Mereka terlihat sangat akrab." Bu Sinta terdengar semakin bersalah. Tapi yang membuat saya menelpon bukan soal itu saja. Tadi sore saya memberanikan diri bertanya pada Mas Ardi saat dia membuang sampah. Saya tanya, "Ibu Asih di mana, Mas? Kok nggak kelihatan?" Aku menahan nafas. Lalu, Mas Ardi bilang apa? Dia bilang, dia menarik nafas panjang. Dia bilang Ibu Asih sudah dijemput kerabat jauh dari kampung karena rindu. "Tapi Mbak, setahu saya Ibu Asih sudah tidak punya siapa-siapa di kampung, selain Mbak Karina kan?" Dan cara Mas Ardi menjawab, matanya tidak berani menatap saya. Kebohongan itu begitu kasar, begitu ceroboh. Ibuku adalah anak tunggal, dan semua kerabatnya sudah meninggal. Tidak ada kampung halaman untuk pulang. Ibuku hanya memilikiku. "Saya pulang sekarang," kataku, memutus pembicaraan tanpa pamit yang layak. Air mataku belum tumpah, tertahan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun.
Ini bukan sedih, ini adalah panik yang bermutasi menjadi amarah. Penerbangan pertama di pagi buta terasa seperti perjalanan menuju neraka. Sepanjang jalan, benakku memutar skenario-skenario mengerikan. Ardi, suamiku yang selama ini kukenal lembut, yang berjanji akan merawat ibu seperti ibu kandungnya sendiri, tiba-tiba terasa seperti orang asing. Dan Ibu Ningrum, mertuaku yang selalu tersenyum manis, di mana dia? Mengapa dia membiarkan wanita lain masuk ke rumah saat menantunya banting tulang mencari nafkah? Taksi yang membawaku dari bandara melaju membelah kecematan Jakarta yang mulai menggeliat. Ketika mobil berbelok memasuki kompleks perumahan kami, aku meminta supir untuk tidak berhenti di depan pagar rumahku sendiri. "Berhenti di rumah cat hijau sebelah itu saja, Pak," pintaku. Aku turun dengan satu tas jinjing. Rumahku, rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri, tampak berdiri angkuh di sebelahnya. Gorden-gorden tertutup rapat. Mobil Ardi terparkir di carport bersanding dengan sebuah motor metik merah yang asing. Motor wanita itu, pikirku. Darahku mendidih, tapi aku memaksakan kaki melangkah ke pagar rumah Bu Sinta. Bu Sinta sudah menunggu di balik pintu pagarnya yang sedikit terbuka. Wajah wanita paruh bada itu pucat, matanya menyiratkan rasa kasihan yang membuatku muak. Aku tidak butuh dikasihani, aku butuh kebenaran. "Mbak Karina?" "Masya Allah, cepat sekali sampainya," sambutnya sambil buru-buru menarikku ke ruang tamunya. "Mana buktinya, Bu?" Aku tidak ingin berbasa-basi. Aku duduk di sofa tanpa melepas tas. "Mbak bilang di pesan tadi ibu punya rekaman." Bu Sinta mengangguk kaku. Ia mengambil tablet dari meja kopi. Tangannya sedikit gemetar saat menyalakan layar. "Mbak tahu kan, saya pasang CCTV baru bulan lalu yang menghadap ke jalan karena marak pencurian spion mobil." Jelasnya sedikit pelan. "Kameranya lebar, Mbak. Jadi teras dan pagar rumah Mbak Karina juga tertangkap, walau dari samping." Ia meletakkan tablet itu di hadapanku. Ini rekaman 3 malam yang lalu, pukul 2 dini hari. Aku menatap layar itu. Tampilannya hitam putih, sedikit bergurit karena mode malam, tapi cukup jelas untuk mengenali siluet orang. Di layar, pintu gerbang rumahku berbuka perlahan. Sosok Ardi keluar lebih dulu. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan jalanan sepi. Lalu ia kembali ke dalam dan menyeret sesuatu. Bukan barang, ia menyeret seseorang. Tanganku menutup mulut, menahan jeritan yang ingin meledak. Itu ibu. Ibuku yang rentam mengenakan daster batik kesayangannya yang sudah lusuh. Ia tampak bingung, langkahnya tertatih-tatih karena ditarik paksa oleh Ardi. Di belakangnya muncul Ibu Ningrum, mertuaku yang selalu tersenyum manis. Di mana dia? Mengapa dia membiarkan wanita lain masuk ke rumah saat menantunya banting tulang mencari nafkah? Ya Tuhan, desisku. Air mataku mulai mengaburkan pandanganku. Tapi aku memaksakan diri untuk tidak berkedip. Aku harus melihat ini. Aku harus merekam setiap detik kebiadaban ini dalam memoriku. Dalam rekaman itu, ibu terlihat mencoba memegang lengan Ardi. Mungkin bertanya hendak dibawa kemana malam-malam begini. Tapi Ardi menghempaskan tangan keriput itu. Gerakan tubuhnya menunjukkan kekesalan yang nyata. Mereka menyeret ibu sampai keluar pagar, tepat di pinggir jalan aspal yang dingin. Ibu Ningrum melemparkan sebuah bungkusan plastik hitam, baju-baju ibu kurasa, ke wajah ibuku. Lalu adegan yang menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan di hatiku terjadi. Ibu Asih dengan kepikunannya tampak tidak mengerti bahwa dia sedang dibuang. Ia mencoba melangkah kembali masuk ke gerbang. Namun Ardi dengan cepat mendorong dada ibuku hingga wanita tua itu terjerembab jatuh ke aspal keras. Aku bisa membayangkan bunyi tulang tua yang menghantam jalanan. Aku bisa merasakan sakitnya di tubuhku sendiri. Ardi dan Ibu Ningrum bergegas masuk, lalu menutup gerbang besi itu dengan keras. Di rekaman tanpa suara itu, aku melihat gembok dipasang. Ibu Asih bangkit perlahan, memegang pinggangnya. Ia berjalan mendekati pagar, tangannya menggapai-gapai sela-sela besi, wajahnya menempel di sana. Ia pasti memanggil-manggil nama Ardi, memanggil nama besannya, atau mungkin memanggil namaku yang sedang berada ratusan kilometer jauhnya. 1 jam dalam rekaman itu dipercepat oleh Bu Sinta. Ibu masih di sana, duduk memeluk lutut di depan gerbang rumah anaknya sendiri. Lalu hujan mulai turun, butiran air yang deras terlihat di kamera, membuat sosok ibu semakin samar, semakin kecil, semakin menyedihkan.
Barulah menjelang subuh, ibu berdiri, basah kuyup, menggigil, dan mungkin lupa di mana rumahnya sendiri karena kedinginan dan syok. Ia mulai berjalan tertatih-tatih menjauhi rumah, menghilang ke arah jalan raya, menyeret kakinya yang mungkin terluka. Video berakhir, layar menjadi gelap. Keheningan di ruang tamu Bu Sinta begitu pekak. Aku merasa ada lubang menganga di dadaku, tempat di mana hatiku seharusnya berada. Kini yang tersisa hanyalah ruang hampa yang dingin dan gelap. "Mbak," Bu Sinta menyentuh pundakku. Aku tidak menoleh. Mataku terpaku pada pantulan wajahku sendiri di layar tablet yang kini mati. Wajah itu bukan lagi wajah Karina yang penuh harap dan rindu pada suami. Itu adalah wajah seseorang yang baru saja kehilangan jiwanya. "Mereka membuangnya." Suaraku terdengar asing, datar, tanpa emosi. "Mereka membuang ibuku seperti sampah." "Saya melihat rekaman ini baru pagi tadi, Mbak. Saya tidak tahu kejadiannya saat itu juga, karena saya tidur. Kalau saya tahu, demi Allah, saya akan lari keluar menolong ibu Asih." Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti menjelaskan. Aku tidak menyalahkan Bu Sinta. Kebaikan hatinya memberitahuku adalah satu-satunya hal waras yang tersisa di dunia ini. "Di mana wanita itu?" tanyaku tiba-tiba. "Siapa? Selingkuhan Mas Ardi?" Bu Sinta ragu sejenak. Dia datang pagi harinya setelah malam kejadian itu. Dia masuk membawa koper besar. Sepertinya dia tinggal di sana sekarang, Mbak." Tawaku meledak, tawa kering yang mengerikan. "Jadi begitu, mereka membuang ibuku untuk memberi ruang untuk pelacur itu." Aku berdiri, kakiku terasa goyah, tapi tekad di kepalaku sekeras baja. Semua kepingan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Kartu debit yang kutinggalkan untuk keperluan ibu, penolakan panggilan video, CCTV rumah yang dimatikan, semuanya adalah bagian dari rencana sistematis untuk menyingkirkan beban dan menikmati hartaku. Ardi bukan hanya berselingkuh, dia dan ibunya adalah monster. Mereka telah menyiksa satu-satunya orang yang kucintai di dunia ini. Orang yang menitipkan kepercayaan padanya saat aku tak ada. "Mbak Karina mau kemana? Jangan labrak sekarang sendiri, Mbak. Bahaya." Bu Sinta berdiri, tampak khawatir melihat ekspresi wajahku yang mengeras. "Tidak, Bu," jawabku, merapikan kolar bajuku. "Saya tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah, terlalu cepat." Aku menatap ke arah jendela, menembus kaca ke arah rumahku sendiri di sebelah. Aku bisa membayangkan mereka di dalam sana. Ardi mungkin sedang bertawa bersama wanita itu, menikmati AC yang kubayar listriknya, makan dari uang yang kukirimkan. Sementara ibuku entah berada di mana, kedinginan, lapar, dan ketakutan. "Saya harus mencari ibu dulu," kataku tegas. "Itu prioritas saya." Ardi dan ibunya bisa menunggu, tapi mereka tidak akan menunggu lama. "Saya bantu cari, Mbak. Suami saya punya kenalan di kepolisian," tawar Bu Sinta. "Terima kasih, Bu. Tapi tolong satu hal." Aku menatap tajam ke mata tetanggaku itu. "Jangan biarkan mereka tahu saya sudah pulang. Biarkan mereka berpikir saya masih bodoh dan tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka merasa aman sedikit lebih lama." Bu Sinta mengangguk. "Mengerti." "Baik, Mbak." Mulut saya terkunci. Aku mengambil tas jinjingku. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah rumahku sendiri. Rasa sakit melihat pengkhianatan itu masih ada, menyayat-nyayat ulu hati. Tapi rasa sakit itu kini menjadi bahan bakar. Setiap tetes air hujan yang membasahi ibuku malam itu akan kubayar. Setiap dorongan kasar yang menjatuhkannya akan kuhitung. Ardi dan Ibu Ningrum tidak hanya akan kehilangan rumah dan uang, mereka akan kehilangan segalanya. Sampai mereka memohon untuk menjadi sampah, seperti bagaimana mereka memperlakukan ibuku. Aku melangkah keluar dari rumah Bu Sinta, menghindari pandangan ke arah rumahku sendiri, dan berjalan menuju jalan raya yang keras dan tak bertuan. Tempat di mana ibuku yang malang kini tersesat sendirian. Pencarian ini akan menjadi awal dari akhir hidup nyaman Ardi. Bau amis lumpur bercampur sampah busuk menusuk hidungku, begitu aku mematikan mesin mobil. Hujan rintik-rintik baru saja reda, menyisakan genangan air berwarna coklat pekat di jalanan tanah yang tidak rata ini. Aku berada di pinggiran kota, sebuah area yang jarang terjamah oleh kemewahan. Tempat di mana rumah-rumah semi permanen berdesakan dengan tumpukan limbah daur ulang.
Berbekal informasi dari rekaman CCTV yang menunjukkan arah mobil Arbi melaju dan pelacakan sinyal ponsel lamanya yang sempat kuberikan pada ibu, yang untungnya belum dimatikan dayanya, aku sampai di sini. Sinyal GPS berhenti di titik ini. Jantungku berdegup kencang, bukan karena adrenalin petualangan, melainkan karena ketakutan yang mencekik. Tuhan, tolong jangan biarkan aku terlambat. Doaku dalam hati. Sebuah mantra yang terus kuulangi sejak meninggalkan rumah Bu Sinta. Aku melangkah keluar, sepatu hak tinggiku langsung tenggelam ke dalam lumpur lunak. Masa bodoh dengan sepatu mahal ini. Masa bodoh dengan jas kerjaku yang mulai basah, terkena sisa tetesan air dari atap-atap seng bekarat. Mataku menyapu sekeliling. Hanya ada deretan gubuk reot yang dindingnya terbuat dari tambalan triplek bekas dan spanduk kampanye yang sudah pudar warnanya. "Permisi," tanyaku pada seorang pemulung tua yang sedang memilah botol plastik di dekat gerobaknya. Suaraku bergetar. "Bapak lihat wanita tua, rambutnya putih semua, mungkin terlihat bingung. Beliau memakai daster batik coklat." Pria tua itu menatapku dari ujung kaki ke kepala. Mungkin heran melihat wanita berpakaian kantoran berada di tempat kumuh ini. Ia menunjuk ke arah ujung jalan setapak yang gelap, di dekat bantaran sungai kecil yang airnya hitam. "Ada orang gila baru di sana, Neng. Dari kemarin duduk di dekat gubuk kosong itu, nangis terus." Jawabnya datar, lalu kembali sibuk dengan botol-botolnya. Orang gila. Dada sesak seketika. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku hingga kempes. Tanpa mengucapkan terima kasih, aku berlari. Kakiku tergelincir beberapa kali. Cipratan lumpur mengotori celana panjangku, tapi aku tidak peduli. Di ujung jalan setapak, di bawah naungan pohon kersen yang rimbun namun suram, berdiri sebuah gubuk yang lebih mirip kandang ayam daripada tempat tinggal manusia. Atapnya miring nyaris aubuh, dan tidak ada pintu, hanya lobang menganga yang gelap. Aku memelankan langkah saat mendekat. Napasku tersengal, uap hangat keluar dari mulutku di udara yang mulai dingin. "Ibu," panggilku lirih. Hening, hanya suara jangkrik dan gemericik air sungai yang berbau limbah. Aku melangkah masuk ke dalam keremangan gubuk itu. Baunya membuat perutku mual, campuran bau pesing, lembab, dan makanan basi. Mataku beradaptasi dengan kegelapan, dan di sanalah aku melihatnya. Di sudut ruangan beralaskan tanah, di atas tumpukan karung bekas semen yang lembab, sesosok tubuh ringkih sedang meringkuk. Tubuh itu begitu kecil, begitu rapuh. Ia memeluk lututnya sendiri, menggigil hebat meski udara tidak terlalu dingin. "Ibu," panggilku lirih. Suaraku pecah. Air mata yang sejak tadi kutahan di pelupuk mata akhirnya tumpah membanjiri pipiku tanpa bisa dikendalikan. Sosok itu tersentak. Ia mengangkat wajahnya perlahan, wajah yang sangat kuhafal, wajah yang dulu selalu tersenyum menyambutku pulang sekolah, kini tampak tuse, kusam, dan penuh corengan tanah. Matanya yang rabun menyipit, dipenuhi ketakutan murni. Itu bukan tatapan seorang ibu kepada anaknya, itu adalah tatapan seekor hewan yang terluka kepada pemangsanya. Jangan pukul." Ibu Asih merintih, suaranya serak dan kering. Ia memundurkan tubuhnya hingga punggungnya menabrak dinding kayu yang rapuh. "Ampun, Asih nggak nakal, Asih diem." Hancur, hatiku bukan sekedar patah, ia meledak menjadi debu. Aku jatuh berlutut di tanah yang kotor itu, mengabaikan lumpur yang merembes ke lututku. "Ibu, ini Karina, Bu. Ini Rina, anak ibu. Rina pulang." Ibu menggeleng kuat-kuat, matanya liar mencari jalan keluar. "Bohong, nanti dipukul lagi, nanti diseret lagi. Gak mau, Asih mau pulang, mau nunggu Rina pulang kerja." "Ibu, Rina sudah pulang." Aku merangkak maju, mencoba meraih tangannya, tapi ibu menepis kasar. Ia jerit histeris, menutupi kepalanya dengan kedua tangannya. Jangan, si Ardi jahat, si nenek jahat, jangan ambil cincinnya, jangan." Nama itu, nama suamiku, dan sebutan si nenek, panggilan ibu untuk mertuaku, Ibu Ningrum, keluar dari mulutnya dengan nada teror yang begitu dalam. Aku membeku, membiarkan ibu tenang sejenak, meski isak tangisku makin keras. Perlahan, aku membuka tasku, mengeluarkan botol mineral dan roti yang sempat kubeli di jalan tadi. "Ibu, Rina bawa minum. Ibu haus kan?" Tanyaku lembut, mencoba menekan isak tangis agar suaraku terdengar stabil.
Melihat botol air itu, pertahanan ibu runtuh. Rasa takutnya mengalahkan rasa hausnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol itu. Aku membantunya membuka tutupnya. Ia meneguk air itu dengan rakus. Air tumpah membasahi dagu dan dasternya yang sudah kotor. Ia menyambat roti di tanganku, memakannya dengan lahap. Remah-lemah berjatuhan di pangkuannya. Melihat ibuku, wanita yang membesarkanku dengan martabat, wanita yang selalu rapi dan wangi bedak bayi, kini makan seperti pengemis yang kelaparan, membuat darahku mendidih. Amarah yang dingin mulai merambat naik, menggantikan kesedihan. Saat ibu sedang makan, mataku tertuju pada tangan kirinya. Ia memegang roti dengan canggung, jari manisnya bengkak, berwarna ungu kebiruan, dan ada luka gores yang menganga dan bernanah di sana. Ibu, aku memberanikan diri menyentuh pergelangan tangannya. Kali ini ia tidak menepis, terlalu sibuk mengunyah. Ibu berhenti mengunyah. Ia menatap jarinya yang bengkak, lalu air mata kembali mengalir di pipinya yang keriput. "Ini Rina," bisiknya. "Iya, Bu, ini Rina." Aku menggenggam tangannya yang lain, menciumnya bertubi-tubi. "Kenapa jarinya, Bu? Siapa yang bikin begini?" Ibu terisak-isak, bahunya berguncang. "Cincin Bapak, cincin kawin Ibu, diambil." Aku terperangah. Cincin emas tua itu, cincin peninggalan almarhum Bapak yang tidak pernah lepas dari jari ibu selama 40 tahun. Bahkan saat pikunnya semakin parah, ibu akan mengamuk jika ada yang mencoba melepas cincin itu untuk dibersihkan. Cincin itu sudah agak kekecilan karena jari ibu yang membengkak seiring usia, sehingga sulit dilepas. "Siapa yang ambil, Bu?" tanyaku. Suaraku berubah dingin, tajam. "Suamimu," ibu menjawab lirih, seperti anak kecil yang mengadu. "Ardi, dia paksa lepas. Sakit, Rina, sakit sekali. Ibu bilang jangan, itu punya Bapak. Tapi dia tarik paksa. Dia pakai sabun, ditarik sampai kulit ibu sobek." Aku memejamkan mata, membayangkan adegan itu. Suamiku, pria yang berjanji akan menjagaku dan keluargaku, memelintir tangan ibuku yang rentah, memaksakan cincin keluar dari jari yang bengkak hanya demi beberapa gram emas. "Kenapa dia ambil, Bu?" Ibu menunduk, mengusap remah roti di pangkuannya. "Dia bilang, buat beli kalung, buat si Winda, perempuan muda yang sering datang itu. Si nenek Ningrum bilang, jual saja cincin orang gila itu, biar Winda senang." Duniaku berhenti berputar. Informasi itu masuk ke otakku, menyusun kepingan teka-teki yang menyakitkan. Winda, nama yang asing namun kini terdengar seperti racun. Jadi bukan hanya ditelantarkan, Ibu Asih dirampok, disiksa, demi membiayai hadiah untuk selingkuhan suamiku. Ardi tidak hanya membuang ibuku karena merasa terbebani, dia merampas satu-satunya harta berharga yang dimiliki ibu secara emosional, melukainya secara fisik, lalu membuangnya seperti sampah agar dia bisa bersenang-senang dengan wanita lain dan ibunya sendiri. Aku menatap luka bernanah di jari ibu. Luka itu bukan sekedar luka fisik, itu adalah saksi bisu kekejaman mereka. Perlahan, aku melepaskan blazerku yang basah dan kotor, menyelimutkannya ke bahu ibu yang ringkih. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang keras dan tak tergoyahkan. "Ayo kita pulang, Bu," bisikku. "Pulang kemana?" Ibu menatapku takut-takut. "Ke rumah Ardi." "Nggak mau, nanti ibu dikunci di luar lagi. Gelap, Rina, dingin." Aku menggeleng tegas, menatap lurus ke dalam mata ibuku. "Bukan ke sana, Bu. Kita ke tempat yang aman. Rina janji, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyakiti ibu lagi. Siapapun yang menyentuh ibu, mereka akan bayar. Mahal sekali bayarannya." Dengan susah payah aku memapah ibu berdiri. Tubuhnya begitu ringan, tulangnya menonjol di balik kulit yang keriput. Bau busuk gubuk itu menempel di tubuhnya, tapi aku memeluknya erat, seolah dia adalah benda paling berharga di dunia ini, dan memang dialah satu-satunya yang kumiliki. Kami berjalan tertatih-tatih keluar dari gubuk neraka itu. Hujan sudah berhenti total, menisakan langit sore yang kelabu. Saat kami menuju mobil, aku merogoh saku celanaku, mengambil ponsel. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Ardi.
Pesan-pesan munafik bermunculan di layar notifikasi. "Sayang, kamu di mana? Kok belum sampai rumah? Aku dan ibu khawatir." Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ibu Ningrum dan Ardi, mereka sedang berpura-pura menjadi keluarga yang harmonis dan khawatir. Padahal mereka baru saja melakukan percobaan pembunuhan perlahan terhadap ibuku. Aku membuka kunci mobil, mendudukkan ibu di kursi penumpang depan dan memakaikan sabuk pengaman dengan hati-hati. Ibu sudah mulai tenang, matanya terpejam karena kelelahan, memeluk botol air mineral itu seperti boneka. Sebelum masuk ke kursi pengemudi, aku berdiri sejenak di luar, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Aku melihat ke arah gubuk reot itu sekali lagi. Pemandangan ibu yang meringkuk di atas karung semen tadi terpatri permanen dalam ingatanku. Itu adalah bahan yang tidak akan pernah padam. Aku merogoh ponselku lagi, tapi kali ini bukan untuk membalas Ardi. Aku menelpon Pak Rahmat, pengacara terpercaya almarhum bapak yang memegang semua aset warisan keluargaku. Aset yang selama ini kulindungi dengan perjanjian pranikah yang untungnya sangat kuat. "Halo Karina," suara Pak Rahmat terdengar di seberang sana. "Pak Rahmat?" Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, tanpa emosi, namun penuh penekanan. "Saya butuh bantuan bapak sekarang." "Ada apa, Nak?" Suaramu terdengar. "Siapkan berkas pengalihan hak milik rumah dan hubungi kontraktor yang punya alat berat. Saya mau mereka standby besok pagi." "Alat berat? Untuk apa, Karina?" Aku melirik ke arah ibu yang tertidur dengan mulut sedikit terbuka, tangan kirinya yang bengkak terletak di pangkuannya. "Untuk membersihkan sampah, Pak," jawabku dingin. "Saya ingin menghancurkan semuanya sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan satu bata pun." Aku memutus sambungan telepon. Masuk ke dalam mobil, aku menyalakan mesin. AC mobil berhembus pelan. Aku menatap jalanan berlumpur di depan. Ardi, Ibu Ningrum, dan Winda, mereka mungkin sedang tertawa sekarang, menikmati makan malam di meja makanku, memakai uangku, dan memakai perhiasan hasil curian dari jari ibuku. Mereka pikir Ibu Asih hanyalah wanita tua pikun yang bisa dibuang dan dilupakan. Mereka pikir aku adalah istri bodoh yang bisa dibohongi dengan senyum manis. Mereka salah besar. Malam ini, Karina yang lembut dan penurut sudah mati di gubuk reot ini, bersama penderitaan ibunya. Yang akan pulang ke rumah mewah itu nanti bukanlah istri yang berbakti, melainkan eksekutor yang sudah menyiapkan tiang gantungan. Aku menginjak pedal gas. Mobil melaju meninggalkan kawasan kumuh itu, membawa serta dendam yang kini telah mengkristal menjadi rencana yang perfect. 2 jam. Besok aku hanya akan memberi mereka waktu 2 jam, sebelum neraka yang sebenarnya datang menjemput mereka. Bau antiseptik rumah sakit masih menempel erat di hidungku, bercampur dengan aroma anyir darah yang sempat mengering di baju ibu tadi sore. Di ruang VIP itu, ibu akhirnya tertidur pulas setelah dokter memberikan obat penenang. Aku menyentuh tangan keriputnya sekali lagi, meraba bekas memar ungu yang melingkar di jari manisnya. Bekas paksaan kasar saat cincin kawinnya direnggut. "Tidur yang nyenyak, Bu," bisikku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, seperti bukan suara Karina yang dulu, Karina yang lembut dan penurut. Saat ibu bangun nanti, semua monster itu sudah tidak ada. Aku melangkah keluar dari ruangan, menutup pintu pelan-pelan seolah takut membangunkan malaikat yang terluka di dalamnya. Di lorong yang sunyi, aku mengeluarkan ponsel. Jemariku menari di atas layar, menekan satu nama. "Pak Rahmat," ucapku begitu sambungan terhubung. "Lakukan sekarang, jangan sisakan 1 sen pun." "Baik, Bu Karina, tim eksekusi dan kontraktor sudah bersiap di lokasi sesuai instruksi. Akta jual beli sudah final sore ini, sertifikat sudah beralih nama." "Bagus." Aku mematikan telepon, menarik napas panjang, dan berjalan menuju parkiran. Malam ini, aku akan pulang, bukan sebagai istri yang rindu pada suaminya, melainkan sebagai badai yang akan meratakan segalanya. Perjalanan menuju rumah terasa sangat lambat, meski speedometer mobilku menunjukkan angka di atas rata-rata. Pikiranku memutar ulang rekaman CCTV yang berhasil didapatkan detektif sewaan Pak Rahmat. Ardi yang menyeret ibu keluar, Ibu Ningrum yang meludah ke arah ibu sebelum menutup gerbang, dan Winda, wanita itu yang tertawa sambil mencoba kalung emas baru.
kalung dari uang hasil penjualan cincin ibuku. Ketika mobilku berbelok ke pekarangan rumah, pemandangan yang menyambutku membuat darahku mendidih, namun hatiku membeku semakin keras. Rumah itu, rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri, rumah yang kubangun agar ibu bisa menghabiskan masa tuanya dengan nyaman, terang benderang. Musik berdentum cukup keras hingga terdengar dari dalam mobil. Ada tawa yang melengking, mereka sedang berpesta. Aku memarkir mobil dengan tenang. Tidak ada bantingan pintu. Tidak ada teriakan. Aku berjalan menuju pintu utama, memutar kunci yang masih kupegang. Pintu terbuka. Udara dingin dari AC menyambutku, bercampur dengan bau pizza, rokok, dan parfum murah yang menyengat. Di ruang tengah, di atas sofa kulit Italia kesayanganku, mereka bertiga duduk. Ardi sedang menuangkan anggur merah ke gelas Winda. Ibu Ningrum sedang menghitung uang tunai yang berserakan di meja. Uangku, dan Winda, wanita itu sedang bersandar manja di bahu suamiku, mengenakan kalung emas itu. Dunia seakan berhenti berputar selama 3 detik. "Karina!" Suara Ardi memecah musik. Gelas di tangannya hampir tergelincir. Wajahnya yang tadi merah padam karena alkohol, kini pucat pasi. Ia mendorong Winda menjauh seolah wanita itu adalah bara api panas. "Rin, kamu bilang baru pulang lusa." Ardi tergagap, berdiri dengan lutut gemetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di ambang pintu menatap mereka satu persatu. Tatapanku jatuh pada Ibu Ningrum yang buru-buru menyapu uang di meja ke dalam tasnya. Mantu ibu sudah pulang. Ini, Winda ini sepupu jauh Ardi. Dia mampir sebentar." "Sepupu?" potongku. Suaraku pelan namun tajam, membelah ruangan yang mendadak hening setelah Ardi mematikan musik dengan panik. Sepupu yang memakai kalung dari hasil curian cincin kawin ibuku. Wajah Winda memucat, tangannya refleks menutupi lehernya. "Apa maksudmu, Rin? Jangan ngawur." Ardi mencoba melangkah mendekat, memasang wajah manipulatif yang selama ini berhasil menipuku. Ibumu pergi sendiri, dia kabur. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Kami stres, makanya kami minum sedikit untuk menenangkan diri." "Menenangkan diri?" ulangku. Aku melangkah masuk, suara hak sepatuku menggema di lantai marmer. "Dengan uang yang kau ambil dari brankasku, dengan wanita simpananmu." "Jaga mulutmu, Karina." Ibu Ningrum berdiri, berkacak pinggang, masker manisnya mulai retak. "Suamimu lelah mengurus ibumu yang gila itu. Wajar kalau dia butuh hiburan. Kamu istri macam apa? Sibuk kerja terus sampai tidak tahu ibumu sendiri minggat." Aku tertawa, tawa yang kering dan hampa. Aku melemparkan amplop coklat besar yang kubawa ke atas meja, tepat di atas sisa pizza yang berminyak. Foto-foto berhamburan keluar. Foto ibu Asih yang meringkuk di gubuk kumuh. Foto Ardi yang menyeret ibu keluar rumah. Foto Ibu Ningrum yang menampar ibu saat ibu menolak makan nasi basi. Dan salinan mutasi rekening Ardi yang mentransfer ratusan juta ke rekening Winda. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam. Hanya terdengar deru napas Ardi yang memburu. "Aku menemukan ibu," aku katakan dengan mataku lurus menatap manik mata Ardi. "Di gubuk sampah. Dia makan sisa nasi kucing yang sudah berjamur. Jari manisnya luka, Ardi, karena kamu memaksa mencabut cincin yang sudah dia pakai selama 40 tahun. Ardi mundur selangkah, menabrak meja. "Rin, dengar, aku bisa jelaskan. Itu, ibu sudah tidak waras. Dia berbahaya." "Cukup." Aku melirik jam tanganku. Pukul 8 malam. "Kalian punya waktu 2 jam. "Apa?" Winda akhirnya bersuara. Suaranya cempreng dan menyebalkan. 2 jam? Ulangku, menatap Winda dengan jijik. 2 jam untuk mengemasi barang-barang sampah kalian dan keluar dari rumah ini. "Kamu mengusir kami?" teriak Ibu Ningrum. "Ini rumah anakku juga. Ardi suami kamu. Harta kamu, harta dia juga." "Salah," jawabku tenang. Aku mengeluarkan dokumen lain dari tasku. "Rumah ini atas namaku. Perjanjian pranikah yang kau hina dulu, ingat? Itu menyelamatkan segaranya. Dan ngomong-ngomong, Ardi, coba cek saldo rekeningmu." Ardi segera merogoh jakopnya dan mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. "Rin, kenapa? Kenapa kartuku diblok? Kenapa saldonya 0? "Karena aku melaporkan penggelapan dana," jawabku santai sambil berjalan menuju saklar lampu utama. "Dan karena aku pemilik rekening utamanya, aku berhak membekukan aksesmu." "Kamu gila," teriak Ardi. Amarah mulai menguasai ketakutannya.
Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Mantan suami segera. Pengacara saya akan mengirimkan gugatan besok. Tapi untuk malam ini, tanganku menekan saklar. Klik. Seluruh lampu di rumah itu padam. Gelap gulita menyergap seketika. Hanya cahaya bulan dari jendela besar dan lampu jalan yang remang-remang menyinari wajah-wajah panik mereka. "Apa-apaan ini?" jerit Winda. "Listrik sudah kuputus." Suaraku terdengar dari kegelapan, menggema seperti hantu. Air juga. Internet sudah mati 5 menit yang lalu. "Karina, nyalakan!" Ibu Ningrum terdengar histeris. "Aku tidak bisa melihat apa-apa." 2 jam, Ibu Ningrum, kataku. Aku menyalakan senter ponselku, menyorot wajah mereka satu persatu, membuat mereka silau. "Jika dalam 2 jam kalian masih di sini, kalian akan ikut terangkut bersama puing-puing." "Puing-puing?" tanya Ardi. Suaranya bergetar hebat. "Aku sudah menjual rumah ini," kataku dengan senyum tipis yang mengerikan. "Kepada pengembang. Mereka ingin lahannya saja. Rumah ini akan diratakan dengan tanah malam ini juga. Kontraktor sedang dalam perjalanan." "Tidak mungkin." Ardi jatuh terduduk di sofa. "Kamu bohong. Mana mungkin secepat itu?" "Orang kaya yang marah bisa melakukan apa saja, Mas," bisikku tepat di telinganya. "Apalagi jika hatinya sudah dihancurkan." Aku berbalik dan berjalan keluar menuju teras, meninggalkan mereka dalam kegelapan dan kepanikan yang mulai memuncak. Dari dalam, aku mendengar suara barang-barang dibanting, teriakan saling menyalahkan. Winda menangis menyalahkan Ardi. Ibu Ningrum memaki Winda. Dan Ardi hanya meraung memanggil namaku. Aku duduk di kursi teras, menatap jam. Menit demi menit berlalu. Aku tidak merasakan kesedihan. Tidak ada air mata. Hatiku sudah mati rasa sejak melihat ibu di gubuk itu. Yang tersisa hanya keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan dengan cara yang paling brutal. 1 jam berlalu, mereka masih di dalam. Mungkin berpikir aku hanya menggertak. 1 jam 50 menit. Cahaya terang dari lampu sorot raksasa menembus pagar rumah. Suara gemuruh mesin diesel memecah keheningan malam perumahan elit itu. 2 truk besar dan 1 ekskavator berwarna kuning berhenti tepat di depan gerbang. Pak Rahmat turun dari mobil sedan hitam di belakang truk, diikuti oleh 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar. Ia mengangguk padaku. "Waktunya habis," gumamku. Aku berdiri, memberi isyarat pada Pak Rahmat. Pria paruh baya itu membuka gerbang lebar-lebar. Pintu depan rumah terbuka kasar. Ardi berlari keluar dengan nafas tersengal. Masih mengenakan kemeja yang sama, tapi kini berantakan. Rin, hentikan! Itu alat berat untuk apa?" teriak Ardi. Di belakangnya, Ibu Ningrum menyeret koper besar dengan susah payah. Sementara Winda lari berit-birit membawa tas jinjingnya. Sepatu hak tingginya sudah entah kemana. "Waktu kalian habis," kataku lantang, mengalahkan suara mesin ekskavator. "Pak Rahmat, kosongkan rumah." 4 petugas keamanan itu bergerak cepat. Mereka masuk ke dalam rumah, dan dalam hitungan detik, mereka mulai melemparkan barang-barang yang belum sempat dikemas keluar pintu. Baju-baju Ardi, koleksi tas Ibu Ningrum, semuanya dilempar begitu saja ke halaman rumput yang basah. "Jangan, itu barang mahal!" jerit Ibu Ningrum, mencoba memungut tas-tasnya, tapi seorang petugas menahannya. "Maaf Bu, perintah pemilik lahan baru, area ini harus steril dalam 15 menit. Bangunan akan segera dirobohkan." "Ini gila, panggil polisi!" "Silahkan." Pak Rahmat maju, menyerahkan sebuah dokumen. "Ini surat izin pembongkaran yang sah, ini sertifikat pemilikan baru, dan ini surat perintah pengosongan. Polisi justru akan menangkap kalian jika menghalangi pekerjaan kontraktor." Ardi membaca kertas itu dengan tangan tergemetar di bawah sorot lampu truk. Bahunya merosot. Ia menatapku, matanya basah. "Rin, kita bangun rumah ini bersama." "Aku yang membangunnya," ku koreksi tajam. "Kamu hanya numpang hidup dan menghancurkan isinya. Kamu menghancurkan ibuku. Kamu menghancurkan pernikahan kita. Sekarang, aku menghancurkan istanamu." Aku memberi kode pada operator ekskavator.
Mesin raksasa itu menderu, lengan besinya terangkat tinggi ke udara, lalu berayun menghantam atap garasi. Brak! Suara beton hancur dan kaca pecah terdengar mengerikan. Debu mengepul ke udara. Tidak! Ibu Ningrum menjerit histeris, mencoba lari ke arah rumah. Tapi Ardi menahannya. Mereka berdua jatuh terduduk di atas rumput, menyaksikan atap rumah mewah itu mulai terkoyak. Winda sudah lari ketakutan menuju jalan raya, meninggalkan selingkuhannya yang kini tidak punya apa-apa. Pergi, kataku dingin, sebelum kalian tertimpa reruntuhan. Ardi menatapku dengan pandangan yang tidak bisa kuartikan, campuran antara benci, takut dan penyesalan yang terlambat. Ia coba berdiri, menarik ibunya yang masih menangis meraung-raung memanggil barang-barangnya. Kamu iblis, Karina, disis Ardi. Aku belajar dari yang terbaik, jawabku tanpa ekspresi. Ekskavator kembali menghantam dinding ruang tamu, dinding tempat dulu kami menggantung foto pernikahan kita. Dinding itu runtuh dalam sekali pukul, memperlihatkan interior rumah depan yang gelap dan menyedihkan. Aku berbalik memunggungi mereka, berjalan menuju mobilku. Di belakangku, suara kehancuran terus membahana. Istana yang kubangun dengan cinta dan kerja keras, kini runtuh keping demi keping. Sama seperti perasaanku pada pria yang kini menyeret kakinya keluar dari pekarangan seperti anjing yang diusir. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. AC mobil terasa sejuk, kontras dengan panasnya amarah yang tadi membakar dada. Ponselku bergetar. Notifikasi dari rumah sakit. Pasien Ibu Asih sudah bangun dan mencari Ibu Karina. Senyum tulus pertamaku hari ini terukir di bibirku. Aku datang, Bu, bisikku. Aku tekan pedal gas, meninggalkan debu, puing dan masa lalu yang hancur di belakangku. Aku tidak menoleh lagi ke kaca spion. Tidak ada gunanya melihat sampah yang sudah dibuang. Malam ini, aku telah membersihkan hidupku. Benar-benar bersih. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai sutra berwarna krem, jatuh tepat di atas meja makan kayu jati yang mengilap. Udara di dalam rumah baru ini terasa berbeda, lebih ringan, lebih bersih, seolah-olah dinding-dindingnya tidak menyimpan memori kelam tentang pengkhianatan. Aku menyesap teh melati hangat dari cangkir porselen, membiarkan uapnya membelai wajahku, sementara telingaku menangkap suara yang paling indah di dunia, senandung pelan ibuku. Rin, bunganya sudah ibu siram semua ya? Anggrek yang ungu itu cantik sekali mekar pagi ini, ujar Ibu Asih, melangkah masuk dari pintu kaca yang menghubungkan ruang makan dengan taman belakang. Aku menoleh, menatap wanita yang 6 bulan lalu nyaris kehilangan nyawanya dan kewarasannya, karena kekejaman orang-orang yang seharusnya merawatnya. Kini, pipinya kembali merona. Berat badannya sudah naik, mengisi kembali kulit yang dulu keriput dan menggelambir karena kurang gizi. Matanya, yang dulu kosong dan berkabut karena trauma serta demensia yang tidak terawat, kini memancarkan binar kehidupan yang hangat. Dokter bilang, lingkungan yang penuh kasih sayang adalah obat terbaik, dan aku telah membuktikan kebenaran itu. Terima kasih, Bu, tapi jangan terlalu lelah ya, nanti Mbak Surti yang lanjutkan. Jawabku lembut, bangkit untuk menarik kursi baginya. Ibu tersenyum, senyum tulus yang membuat hatiku berdesir haru. Ibu senang, Rin, di sini tenang, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang menakutkan. Kata-katanya sederhana, namun menyiratkan luka lama yang mulai mengering. Aku menggenggam tangannya yang hangat. Tidak akan ada lagi yang menyakiti ibu. Aku janji. Pagi itu berjalan lambat dan damai. Tidak ada drama, tidak ada kepura-puraan. Setelah memastikan ibu menghabiskan sarapan bubur ayamnya dan meminum vitamin, aku bersiap berangkat ke kantor. Bisnisku berkembang pesat setelah aku membuang benalu yang selama ini menggerogoti fokus dan keuanganku. Kini, setiap keputusan yang kuambil terasa jernih. Aku mencium kening ibu sebelum melangkah menuju garasi. Karina berangkat dulu ya, Bu. Nanti sore kita jalan-jalan ke taman kota. Hati-hati, Nak. Lambaian tangannya mengiringi langkahku. Mobil SUV hitamku menderu halus saat aku menyalakan mesin. Aroma kulit jok yang khas dan wangi pengharum mobil beraroma sandalwood menciptakan kepompong kenyamanan yang memisahkan aku dari dunia luar.
Aku meluncur keluar dari gerbang perumahan elit yang penang, bergabung dengan hiruk-pikuk jalanan Jakarta yang tidak pernah tidur. Lalu lintas hari ini cukup padat. Di radio, penyiar membacakan berita tentang cuaca panas ekstrim yang melanda kota. Kontras dengan sejuknya kabin mobilku yang disetel pada suhu 20 derajat. Aku menikmati perjalanan ini. Menikmati kendali penuh atas setir yang ada di tanganku. Sebuah metafora nyata atas hidupku saat ini. Aku yang menentukan arah, aku yang mengatur kecepatan, dan aku yang memilih siapa yang boleh masuk ke dalam kendaraanku. Namun, takdir sepertinya memiliki cara unik untuk menutup sebuah babak cerita. Sekitar 40 menit perjalanan, aku terjebak di persimpangan besar. Lampu lalu lintas menyala merah. Angka hitung mundurnya menunjukkan 90 detik yang panjang. Di luar, panas matahari tampak bergelombang di atas aspal, menciptakan fatamorgana yang menyilaukan. Suara klakson dari angkutan umum dan deru knalpot motor terdengar sayup-sayup, teredam oleh kekedapan mobilku. Mataku menyapu pemandangan di sekitar perempatan. Pemandangan khas ibu kota, pedagang asongan yang menjajakan tisu dan air mineral, serta beberapa pengemis yang berjalan tertatih-tatih di antara celah mobil mewah. Tatapan mataku terhenti di satu titik. Jantungku tidak berdebar kencang karena takut, melainkan berhenti sejenak karena rasa terkejut yang dingin. Di trotoar, di bawah naungan pohon yang tak seberapa rindang, duduk seorang wanita tua dengan rambut memutih yang kusut masai. Pakaiannya adalah daster yang sudah hilang warnanya, penuh noda tanah dan minyak. Ia duduk beralaskan kardus bekas, menatap kosong ke arah jalanan dengan mulut sedikit terbuka, memegang sebuah gelas plastik kosong. Itu Ibu Ningrum, wanita yang dulu selalu memamerkan perhiasan emas di setiap jari tangannya. Wanita yang dulu memaki ibuku karena menumpahkan air, yang dulu menganggap dirinya ningrat yang tak boleh tersentuh debu. Kini, debu jalanan adalah bedak di wajahnya. Dan di sebelahnya, berdiri seorang pria. Ia berjalan pincang, menyeret kaki kanannya dengan susah payah saat mendekati mobil di depanku. Tubuhnya kurus, kulitnya terbakar matahari hingga menjadi coklat gelap dan kusam. Wajahnya, yang dulu begitu tampan, yang dulu mampu memanipulasi hatiku dengan kata-kata manis, kini tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Guratan kepahitan dan penderitaan terukir dalam di kening dan sudut matanya. Ardi, mantan suamiku, pria yang berselingkuh di rumahku, yang membuang ibuku seperti sampah, kini menjadi sampah masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Aku melihatnya mengetuk kaca mobil sedan silver di depanku. Pengemudi mobil itu bahkan tidak menoleh, hanya melambaikan tangan dengan gestur mengusir. Ardi menunduk, bahunya merosot, lalu ia memutar tubuhnya dan melangkah ke arah mobilku. Aku tidak memalingkan wajah, aku tidak menaikkan kaca film, aku hanya duduk diam, membiarkan takdir mempertemukan tatapan kami satu kali lagi. Tanganku mencengkram setir, bukan karena marah, tapi untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi. Ardi mendekat. Ia melihat mobilku yang mengkilap, mungkin berharap mendapatkan recehan dari orang kaya yang di dalamnya. Ia mengangkat tangannya yang kotor, mengetuk kaca jendelaku perlahan. Tok, tok. Aku menekan tombol power window, tapi hanya menurunkannya sedikit, sekitar 5 cm. Cukup untuk suara masuk, tapi tidak cukup untuk tangan kotornya menjangkau ke dalam. Ibu, tolong ibu, buat makan. Suaranya perau, kering dan pecah. Suara yang dulu sering membentakku nenggai terdengar begitu menyedihkan. Perlahan, aku menoleh ke kanan, menatap lurus ke dalam matanya. Detik itu, waktu seolah membeku. Mata Ardi membelalak. Mulutnya yang kering ternganga. Aku melihat pupil matanya melebar, merefleksikan keterkejutan yang luar biasa. Ia mengenali mataku. Ia mengenali tatapan dingin yang sama yang kuberikan padanya malam itu, saat buldoser merubuhkan rumah kebanggaannya. Karina, bisiknya, suaranya bergetar hebat. Ia mundur selangkah, seolah tersengat listrik. Karina, itu kamu? Aku tidak menjawab, aku hanya menatapnya, memindai setiap inci kehancurannya. Di belakang sana, Ibu Ningrum yang menyadari gelagat aneh anaknya, mencoba berdiri. Ia menyipitkan mata, lalu sepertinya juga mengenali mobil atau mungkin siluet wajahku.
Mulut wanita tua itu bergerak-gerak, mungkin hendak memaki atau memohon, entahlah. Ardi kembali mendekat, kali ini menempelkan wajahnya yang berminyak ke kaca mobilku. Air mata mulai menggenang di matanya yang merah. "Rin, Karina, tolong aku, tolong kami," serunya. Suaranya kini penuh kepanikan dan permohonan. "Lihat kami, Rin. Kami menderita. Ibu sakit-sakitan. Kakiku infeksi, Rin. Kami tidur di kolong jembatan. Kami salah. Aku minta ampun." Tangannya memukul kaca jendelaku, meninggalkan jejak telapak tangan yang berminyak dan menjijikan. "Rin, bukalah pintunya. Aku suamimu. Maksudku, aku pernah jadi suamimu. Kamu tidak tega kan? Kamu orang baik, Rin. Kamu putri yang berbakti. Kamu pasti punya hati nurani." Kata-kata itu, hati nurani. Aku menarik nafas panjang, menghirup aroma sandalwood yang menenangkan, lalu menatapnya dengan senyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan. "Hati nuraniku sudah kugunakan untuk merawat ibuku, Ardi." Jawabku tenang, suaraku menembus celah kaca. "Orang yang kalian buang di pinggir jalan." Ardi terisak, ingusnya mulai meleleh. "Aku mohon, Rin, beri kami uang sedikit saja. Atau bawa kami, jadikan kami pembantu, apa saja, jangan tinggalkan aku di sini." Aku melihat ke arah lampu lalu lintas. Angka hitung mundur menunjukkan 5 detik. Aku menoleh kembali padanya. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa benci yang membara. Yang tersisa hanyalah rasa asing. Pria ini dan wanita tua di trotoar sana adalah orang asing bagiku. Mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. "Kalian tidak dibuang, Ardi," ucapku datar. Tanganku memindahkan tuas transmisi ke posisi drive. "Kalian hanya diletakkan di tempat di mana kalian seharusnya berada." "Karina, jangan!" Ardi berteriak, menggendor kaca lebih keras saat menyadari mesin mobilku mulai menderu. Lampu berubah menjadi hijau. Aku tidak ragu sedetik pun. Kaki kananku menginjak pedal gas. Mobilku meluncur maju dengan mulus, meninggalkan getaran halus di aspal. "Karina!" Teriakan Ardi terdengar memilukan di belakangku, namun dengan cepat tertelan oleh deru mesin mobil lain yang juga mulai bergerak. Aku melirik ke kaca spion tengah. Aku melihat Ardi mencoba mengejar, berlari terpincang-pincang beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh tersungkur di aspal panas, tepat di tengah asap knalpot Kopaja. Di trotoar, Ibu Ningrum hanya bisa menatap nanar, tak berdaya. Mereka semakin mengecil, menjadi titik, lalu menjadi bayangan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya saat aku membelokkan mobil menuju jalan layang. Aku menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela hingga rapat kembali. Suara bising jalanan lenyap seketika, digantikan oleh alunan musik klasik yang lembut dari speaker mobil. Keadilan tidak selalu tentang penjara besi. Terkadang, keadilan adalah membiarkan karma bekerja dengan caranya yang sempurna, membiarkan waktu menggerus kesombongan hingga menjadi debu. Aku mengambil ponselku yang terhubung ke dashboard, menekan panggilan cepat ke rumah. "Halo, Mbak Surti?" "Iya, Bu Karina?" "Tolong siapkan air hangat dan aromaterapi untuk Ibu nanti sore. Saya akan pulang lebih cepat. Saya ingin memandikan Ibu sendiri hari ini." "Baik, Bu." Aku mematikan sambungan telepon. Jalanan di depan terbentang luas dan terang. Langit Jakarta hari ini tampak biru cerah, secerah masa depan yang menanti aku dan Ibu. Aku menyetir lurus ke depan, tanpa sekalipun menoleh ke belakang lagi. Keadilan telah ditegakkan, dan hidupku, hidup kami, baru saja benar-benar bermula.